Jauh sebelum menara-menara tinggi mengoyak langit Timur Tengah dan suara tunggal menggemas di setiap sudut kota, Jazirah Arab adalah sebuah bentang sunyi yang menyimpan ribuan kisah tersembunyi. Di bawah terik matahari yang membakar pasir dan di bawah pelukan malam gurun yang dingin mencekam, manusia-manusia masa lalu menjalani kehidupan dengan cara yang sangat organik. Mereka tidak dilahirkan dalam ruang hampa dogma, melainkan tumbuh bersama alam yang keras, yang menuntut mereka untuk terus mencari cara bertahan hidup. Disinilah, di antara kepulan debu kafilah dagang dan bisikan angin malam, imajinasi manusia mulai bekerja menjahit ketakutan dan harapan menjadi sosok-sosok yang kelak mereka sebut sebagai dewa. Kepercayaan yang lahir di tanah ini bukanlah sebuah kekosongan moral, melainkan sebuah respon psikologis yang wajar dari sekelompok manusia yang mencoba menafsirkan alam semesta yang acuh tak acuh terhadap keberadaan mereka. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kawasan di sekitar Mekah dan Timur Tengah secara umum pada masa pra-Islam merupakan sebuah laboratorium spiritual yang sangat kaya dan majemuk. Manusia pada masa itu tidak mengenal konsep kebenaran tunggal yang mutlak. Bagi mereka, dunia ini terlalu luas dan terlalu rumit untuk diatur oleh satu penguasa surgawi saja. Kehidupan sosial mereka yang terfragmentasi dalam bentuk suku-suku atau kabilah-kabilah tercermin secara sempurna dalam struktur ketuhanan yang mereka ciptakan. Setiap suku memiliki pelindungnya masing-masing, sebuah entitas yang mereka anggap bertanggung jawab atas keselamatan, kesuburan, dan kemenangan dalam peperangan. Agama pada masa itu tidak berfungsi sebagai penentu moralitas individu atau tiket menuju surga yang abstrak, melainkan sebagai sebuah kontrak sosial dan utilitarian antara manusia dan kekuatan gaib yang mereka ciptakan sendiri demi kelangsungan hidup di dunia yang fana. Mekah yang terletak di lembah kering yang dikelilingi bukit-bukit batu, tumbuh menjadi pusat peradaban bukan karena kesuburan tanahnya, melainkan karena posisinya yang strategis sebagai titik temu jalur perdagangan kuno. Di tempat inilah, komoditas berharga seperti kemenyan, rempah-rempah, dan sutra bertukar tangan, bersamaan dengan bertukarnya ide, mitologi, dan kebudayaan. Kota ini menjadi sebuah oasis kosmopolitan di mana para pedagang dari berbagai penjuru, mulai dari Yaman di selatan hingga Syam di utara, berkumpul dan membawa serta tuhan-tuhan mereka. Fenomena ini menciptakan sebuah ekosistem religius yang sangat toleran sekaligus transaksional. Ka'bah, bangunan kubus yang kini dikenal sebagai simbol monoteisme absolut, pada masa itu berdiri sebagai sebuah museum terbuka bagi kreativitas spiritual manusia. Sebuah tempat di mana ratusan berhala dari berbagai bentuk dan asal-usul dirawat bersama, tanpa ada keinginan dari satu suku untuk memusnahkan berhala suku lainnya. Kehidupan masyarakat Arab sebelum abad ke-7 seringkali disalahpahami melalui lensa narasi modern, yang menggambarkan mereka hidup dalam kegelapan moral yang total. Namun, data-data antropologis dan peninggalan puisi kuno mengungkapkan realitas yang jauh lebih bernuansa. Mereka adalah masyarakat yang sangat menghargai kehormatan, keberanian, dan kemurahan hati. Melalui bait-bait puisi yang digantung di dinding Ka'bah, para pujangga masa itu lebih sering merayakan keindahan hidup, cinta, kesetiaan pada kabilah, dan kepasrahan pada waktu yang mereka sebut sebagai dahar. Konsep dahar ini mencerminkan sebuah pandangan dunia yang cenderung sekuler dan fatalistik, di mana mereka percaya bahwa waktu dan takdir alamilah yang pada akhirnya akan menghancurkan segala sesuatu, tanpa ada campur tangan dari pengadilan akhir atau kehidupan setelah kematian. Bagi mereka, keabadian tidak dicapai melalui pahala di surga, melainkan melalui nama baik yang terus dikenang dalam lagu-lagu pujian anak cucu mereka. Dalam struktur sosial yang patriarkal dan berbasis kesukuan tersebut, hukum yang berlaku adalah hukum kebiasaan dan pembalasan darah, sebuah mekanisme pertahanan diri yang kasar namun efektif untuk mencegah anarki total di gurun yang tanpa hukum negara. Di tengah kerasnya tatanan ini, agama hadir bukan untuk mengubah perilaku moral, melainkan untuk memberikan legitimasi pada struktur kekuasaan yang ada. Para penjaga kuil dan peramal memanfaatkan kebutuhan manusia akan kepastian masa depan dengan menjual jasa ramalan melalui anak panah atau menginterpretasikan mimpi. Kepatuhan manusia terhadap penyakit, kekeringan, dan serangan suku musuh dieksploitasi sedemikian rupa hingga memunculkan ritual-ritual persembahan hewan, bahkan dalam beberapa catatan langka, pengorbanan manusia demi menenangkan amarah para dewa yang dianggap memiliki sifat-sifat yang sama meledak-ledaknya dengan manusia yang menciptakan mereka.
Sifat inklusif dari politeisme Arab pra-Islam ini juga terlihat dari bagaimana mereka berinteraksi dengan agama-agama besar di sekitarnya. Kekaisaran Romawi yang Kristen di barat laut dan Kekaisaran Sasanian yang Zoroaster di timur laut terus menanamkan pengaruh politik dan budaya mereka di Jazirah Arab. Komunitas Yahudi juga telah lama menetap di oasis-oasis subur seperti Yatrib dan Khaybar, membawa narasi-narasi penciptaan dan hukum-hukum Musa ke dalam kesadaran kolektif masyarakat lokal. Alih-alih menolak pengaruh asing ini, orang-orang Arab pra-Islam menyerap tokoh-tokoh dari narasi monoteistik tersebut dan menyandingkannya dengan tuhan-tuhan lokal mereka. Mereka mengakui keberadaan seorang dewa tertinggi yang mereka sebut sebagai Allah, namun dalam keseharian, dewa tertinggi ini dianggap terlalu jauh dan terlalu sibuk untuk mengurusi urusan kecil manusia, sehingga mereka membutuhkan tuhan-tuhan perantara yang lebih dekat, lebih peka, dan lebih mudah disuap dengan sesaji. Di puncak hierarki perantara inilah bersemayam sosok Hubal yang seringkali dianggap sebagai penguasa utama Ka'bah pada masa itu. Berhala ini, menurut catatan sejarah, tidak asli lahir dari tradisi lokal Mekah, melainkan sebuah komoditas budaya yang diimpor dari wilayah Moab atau Mesopotamia oleh seorang pemimpin suku bernama Amru bin Luhai. Hubal digambarkan sebagai patung manusia yang dipahat dari batu akik merah yang indah, namun memiliki satu lengan yang patah, yang kemudian diganti oleh masyarakat Mekah dengan lengan dari emas murni. Ironi visual ini memperlihatkan betapa Tuhan dalam konsepsi manusia masa itu adalah entitas yang rapuh, yang bahkan untuk tegak berdiri memerlukan perbaikan fisik dari tangan penyembahnya sendiri. Di hadapan Hubal inilah, masyarakat Quraisy melakukan ritual azlam, yaitu mengundi nasib atau mencari keputusan penting dengan menggunakan anak panah tanpa bulu. Ketika seseorang menghadapi dilema besar, seperti pernikahan, bepergian jauh, atau menentukan garis keturunan, mereka akan membayar sejumlah uang kepada penjaga kuil untuk memutar anak panah tersebut, menyerahkan nalar dan logika mereka pada probabilitas acak yang dibungkus dengan nama kehendak suci. Selain Hubal, imajinasi spiritual masyarakat Arab kuno juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran tiga dewi utama yang dikenal sebagai Al-Garanit Al-Ula atau tiga angsa yang luhur, yang dalam mitologi lokal diyakini sebagai anak-anak perempuan dari Allah. Ketiga dewi ini adalah Alat, Al-Uzza, dan Manat. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa sebelum dominasi patriarki monoteisme yang kaku menghapus segalanya, ada masa di mana elemen feminin memegang kendali yang sangat kuat dalam psikologi religius masyarakat padang pasir. Alat, yang namanya merupakan bentuk feminin dari kata Tuhan, dipuja sebagai Dewi Bumi, kesuburan, dan pelindung kehidupan. Pusat penyembahannya berada di kota Taif, sebuah wilayah pegunungan yang sejuk di tenggara Mekah. Di sana, Alat disimbolkan sebagai sebuah batu granit putih besar berbentuk kubus yang dikelilingi oleh tempat suci yang dijaga ketat. Masyarakat dari berbagai penjuru datang ke Taif untuk mempersembahkan hadiah, menyembelih hewan, dan mengitari batu tersebut dengan penuh takzim, mengaitkan kesuburan kebun-kebun anggur mereka dengan restu dari Sang Dewi Bumi. Dewi kedua yang tidak kalah perkasa adalah Al-Uzza, yang berarti yang maha kuat atau yang maha perkasa. Sebagai personifikasi dari planet Venus atau bintang Fajar, Al-Uzza adalah dewi masa muda, cinta, sekaligus dewi perang yang sangat ditakuti. Kuil utamanya terletak di Lembah Nakhlah, jalur perdagangan yang menghubungkan Mekah dan Taif. Di tempat ini, Al-Uzza tidak diwujudkan dalam bentuk patung manusia, melainkan dalam bentuk tiga pohon kurma suci yang dianggap memiliki energi mistis yang luar biasa. Sebelum berangkat ke medan pertempuran, para prajurit Quraisy akan mendatangi kuil ini untuk memohon keberanian dan kemenangan, percaya bahwa Al-Uzza akan menuntun pedang mereka di bawah cahaya bintang Fajar. Pemujaan terhadap Al-Uzza mencerminkan bagaimana manusia mengeksploitasi simbol keindahan kosmis untuk membenarkan agresi militaristik dan memperkuat solidaritas kesukuan dalam konflik-konflik berdarah antar kabilah. Melengkapi triumvirat feminin ini adalah Manat, dewi tertua yang memegang kendali atas takdir, nasib buruk, dan kematian. Tempat sucinya berdiri tegak di wilayah Kudait, di pesisir Laut Merah antara Mekah dan Madinah. Bagi masyarakat Arab pra-Islam yang memiliki pandangan hidup fatalistik, Manat adalah sosok yang paling menakutkan sekaligus paling dihormati. Mereka percaya bahwa hidup manusia telah digariskan dalam lingkaran waktu yang tidak bisa diubah, dan Manatlah yang memotong benang kehidupan tersebut ketika ajal tiba. Ritual ziarah ke kuil Manat seringkali menjadi ritual penutup bagi para peziarah yang telah mengunjungi Ka'bah di Mekah.
Mereka tidak akan merasa ibadahnya sempurna sebelum mencukur rambutnya di hadapan batu hitam besar yang menjadi simbol manat. Keberadaan Dewi Takdir ini memperlihatkan kecenderungan psikologis manusia untuk menciptakan sosok yang bisa disalahkan atas kemalangan, penyakit, dan penderitaan yang tidak mampu mereka jelaskan secara ilmiah. Di luar 4 entitas besar ini, tanah Arab dipenuhi oleh ratusan tuhan-tuhan kecil yang sifatnya sangat lokal dan domestik. Setiap rumah di Mekah diyakini memiliki berhala pribadi yang berfungsi sebagai penjaga rumah tangga. Sebelum memulai perjalanan jauh atau sesaat setelah kembali ke rumah, hal pertama yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga adalah menyentuh atau mengusap berhala tersebut demi mendapatkan berkah keselamatan. Praktis, agama pada masa itu telah tereduksi menjadi sebuah rutinitas mekanis yang penuh dengan tahayul. Kepercayaan ini tidak menuntut pemeluknya untuk memiliki kesadaran moral yang tinggi atau empati terhadap sesama manusia yang menderita di luar kabilah mereka. Berhala-berhala ini, baik yang terbuat dari batu, kayu, atau bahkan kurma yang dipadatkan, hanyalah sebuah alat bantu visual bagi manusia untuk merasa aman di tengah dunia yang penuh mara bahaya. Sebuah penenang kecemasan yang berumur pendek karena keabadian tuhan-tuhan tersebut sepenuhnya bergantung pada eksistensi fisik materi yang bisa hancur kapan saja. Lingkaran spiritualitas pagan ini mencapai bentuknya yang paling terorganisir dalam ritus ziarah tahunan yang berpusat di sekitar wilayah Mekah. Batas-batas geografis yang sakral atau yang dikenal sebagai tanah haram dirancang dengan ketelitian yang mengagumkan untuk menciptakan zona aman biologis dan sosial. Di dalam kawasan ini, tradisi melarang keras penebangan pohon, perburuan binatang, serta pertumpahan darah jenis apapun. Konsep hima atau cagar alam suci ini memperlihatkan bagaimana manusia purba memanfaatkan ketakutan teologis terhadap murka dewa untuk menciptakan sebuah regulasi ekologis yang sangat dibutuhkan di tengah kelangkaan sumber daya alam gurun. Agama, dalam konteks ini, bertindak sebagai perangkat hukum lingkungan primitif yang efisien, membungkus kebutuhan konservasi dengan narasi tabu yang tak boleh dilanggar, sehingga stabilitas ekosistem tetap terjaga demi kelangsungan hidup kabilah-kabilah yang bertikai. Ritus ziarah kuno ini, yang kelak diadopsi secara masif, melibatkan kedatangan ribuan manusia dari berbagai penjuru jazirah dengan mengumandangkan kalimat pujian yang disebut talbiyah. Menariknya, setiap suku memiliki formula kalimat uniknya sendiri yang disesuaikan dengan berhala pelindung mereka, namun tetap menempatkan sosok Allah sebagai penguasa tertinggi di latar belakang. Salah satu catatan sejarah yang paling memikat adalah kalimat talbiyah milik suku Quraisy yang secara eksplisit menyatakan, "Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang engkau miliki, engkau menguasainya dan apa yang dia kuasai." Struktur linguistik ini menjadi bukti antropologis yang tidak terbantahkan mengenai bagaimana politeisme Arab bekerja secara sintetis. Mereka tidak menolak keberadaan Tuhan tertinggi, melainkan menciptakan sistem birokrasi langit di mana dewa-dewa kecil diberi otonomi khusus untuk menjadi perantara emosional antara manusia yang fana dan penguasa kosmis yang terlalu transenden. Di dalam kompleks Ka'bah sendiri, ritual tawaf mengitari bangunan kubus tersebut sebanyak 7 kali dilakukan dengan intensitas emosional yang sangat tinggi. Bagi beberapa suku luar kota yang tidak memiliki pakaian yang dianggap suci atau bersih dari dosa dagang, terdapat tradisi unik di mana mereka melakukan tawaf dalam keadaan bertelanjang bulat. Tindakan ini, dari sudut pandang psikologi sosial, bukanlah sebuah bentuk degradasi moral atau keliaran seksual, melainkan sebuah simbolisme teatrikal yang mendalam tentang ketelanjangan eksistensial manusia di hadapan kekuatan alam. Dengan menanggalkan seluruh pakaian yang merepresentasikan status sosial, kekayaan, dan ego kesukuan, para peziarah masa itu berusaha kembali ke kondisi primal mereka, berdiri telanjang di hadapan Tuhan-Tuhan batu sebagai bentuk kepasrahan mutlak dari makhluk yang sadar akan kerapuhan dirinya di tengah semesta yang tak bergeming. Seluruh rangkaian upacara ini tidak berdiri sendiri, melainkan terikat erat dengan ritus perpindahan geografis yang melibatkan bukit-bukit di sekitar Mekah. Peziarah akan berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, sebuah tindakan fisik yang pada masa itu ditujukan untuk menyentuh dan mengusap berhala Isab dan Nailah yang bertengger di masing-masing puncak bukit.
Perjalanan spiritual ini dilanjutkan dengan berkumpul di Padang Arafat dan bermalam di Musdalifah, sebuah manifestasi dari pemujaan kosmik yang sinkretis. Jadwal pelaksanaan ritus-ritus ini pada masa pra-Islam disesuaikan secara presisi dengan kalender solisolar, sebuah sistem penanggalan yang menyelaraskan peredaran bulan dan matahari untuk memastikan bahwa ziarah selalu jatuh pada musim gugur yang sejuk saat perdagangan berada di puncaknya. Harmonisasi antara ritme kosmis, siklus musiman, dan aktivitas ekonomi ini memperlihatkan bagaimana agama kuno selalu dirancang untuk melayani kebutuhan praktis manusia, mengaburkan batas antara yang sakral dan yang profan demi stabilitas tatanan material. Ketika fajar monoteisme mulai menyingsing di cakrawala Jazirah Arab, dinamika keagamaan tidak serta-merta mengalami patahan radikal yang menghapus seluruh masa lalu tanpa sisa. Sebaliknya, apa yang terjadi adalah sebuah proses metamorfosis kultural yang sangat rapi, di mana struktur lama dipertahankan namun diberi ruh dan narasi yang sama sekali baru. Nama Allah, yang sebelumnya telah dikenal luas oleh masyarakat pagan sebagai dewa pencipta yang jauh, diambil dan diletakkan di pusat absolut teologi yang baru. Transformasi ini tidak membutuhkan penciptaan kosakata spiritual yang asing bagi telinga masyarakat lokal, melainkan hanya melakukan pemangkasan radikal terhadap seluruh birokrasi langit yang sebelumnya dihuni oleh Hubal, Alat, Al-Uzza, dan Manat. Dengan melenyapkan para perantara tersebut, konsep ketuhanan bergeser dari sebuah oligarki spiritual yang penuh kompromi menjadi sebuah monarkisme kosmis yang mutlak dan tak berbagi kekuasaan dengan siapapun. Salah satu bukti paling nyata dari kelanjutan kultural ini adalah penghormatan terhadap batu hitam atau Hajar Aswad yang tertanam di sudut Ka'bah. Dalam studi antropologi agama, pemujaan terhadap batu suci atau litolatri merupakan fenomena yang sangat lumrah di kalangan masyarakat Semit kuno, termasuk bangsa Arab pra-Islam. Batu-batu meteorit atau batuan dengan bentuk unik seringkali dianggap sebagai serpihan surga atau benda yang memiliki daya magis inheren. Ketika peradaban baru membersihkan Ka'bah dari ratusan berhala antropomorfik, batu hitam ini tidak dihancurkan, melainkan diintegrasikan ke dalam tata cara ibadah yang baru. Ritus mencium, menyentuh atau melambaikan tangan ke arah batu tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari prosesi sirkumambulasi. Melalui pembingkaian ulang sejarah, batu yang dulunya mungkin menjadi salah satu objek pemujaan pagan ini bertransformasi menjadi simbol perjanjian surgawi dan jejak fisik dari silsilah kenabian kuno. Metode penyerapan dan penyelarasan ini juga terlihat jelas dalam reposisi Bukit Safa dan Marwah. Sebelum runtuhnya tatanan lama, ritual berlari kecil di antara kedua bukit ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan patung Isaf dan Naila yang bertengger di puncaknya. Ketika berhala-berhala tersebut dihancurkan, masyarakat awal sempat mengalami keraguan psikologis untuk tetap menjalankan ritus tersebut karena memori kolektif mereka masih mengaitkan aktivitas itu dengan praktik paganisme. Namun, alih-alih menghapuskan tradisi fisik yang telah mengakar selama berabad-abad, sistem yang baru melakukan dekonstruksi naratif. Kisah sepasang kekasih yang dikutuk menjadi batu digantikan dengan narasi yang sepenuhnya monoteistik. Kisah tentang perjuangan seorang ibu yang mencari air di tengah padang pasir demi menyelamatkan bayinya. Dengan cara ini, tindakan fisik yang sama tetap lestari, namun makna emosional dan spiritualnya telah diubah secara total untuk mendukung fondasi teologis yang baru. Sistem ruang dan waktu suci yang telah mapan dalam tradisi pra-Islam juga diserap hampir tanpa perubahan dalam esensinya. Konsep tanah haram Mekah yang membatasi kekerasan dan menjaga keseimbangan alam diakui secara hukum dalam tatanan baru sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian geografis. Begitu pula dengan institusi 4 bulan suci dalam setahun, di mana peperangan dilarang demi keamanan jalur perdagangan dan haji. Praktik penanggalan kuno yang sebelumnya sering dimanipulasi oleh elit Quraisy untuk kepentingan politik dan ekonomi melalui sistem nasi, yaitu pengunduran bulan suci secara sengaja, dihentikan. Namun struktur dasar bulan-bulan haram itu sendiri tetap disahkan. Fenomena ini menunjukkan betapa lembaga-lembaga sosial yang adaptif dan fungsional dari masa lalu tidak dibuang begitu saja, melainkan diadopsi sebagai instrumen hukum yang sah untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat yang baru bersatu. Bahkan, rangkaian ritus wukuf di Padang Arafat dan melempar jumrah di Mina, yang semula merupakan festival matahari dan ritual penenangan roh jahat bagi kabilah-kabilah pagan, mengalami proses purifikasi teologis. Di masa lalu, berkumpulnya massa di Arafat
adalah momen merayakan kembalinya musim yang membawa kehidupan. Sementara pelemparan batu di lembah Mina ditujukan untuk mengusir kekuatan gelap yang dipercaya mengganggu ketentraman manusia. Dalam struktur yang baru, ritus-ritus kolosal ini tidak dihapuskan karena fungsi sosialnya yang luar biasa dalam menyatukan manusia sangat bernilai. Upacara-upacara tersebut kemudian dihubungkan kembali dengan memori kolektif tentang kepatuhan mutlak seorang tokoh patriark masa lalu terhadap perintah ilahi. Dengan memindahkan fokus dari kekuatan alam dan roh lokal ke sebuah drama kepatuhan monoteistik, tradisi lama berhasil diselamatkan dari kepunahan kultural, bertransformasi menjadi sebuah koreografi spiritual massal yang melintasi batas-batas ras dan kesukuan. Keindahan tata bahasa dan estetika sastra Arab pra-Islam tidak luput dari proses transisi kebudayaan masif ini. Masyarakat gurun pada masa itu adalah masyarakat lisan yang sangat mengagumi para pujangga dan kahin atau peramal. Para peramal ini seringkali menyampaikan penglihatan atau ramalan mereka dalam bentuk saja, sebuah gaya prosa berirama yang memiliki ketukan ritmis yang sangat memikat telinga. Keindahan linguistik ini diyakini oleh masyarakat pagan bahwa sang peramal sedang dirasuki oleh jin atau kekuatan supranatural. Ketika tatanan teologis yang baru lahir, ia tidak menggunakan bentuk komunikasi yang sepenuhnya asing bagi memori kolektif masyarakat Arab. Sebaliknya, pesan-pesan baru disampaikan dengan memanfaatkan kekayaan rima, ketukan, dan metafora puitis yang telah matang dalam tradisi sastra lokal. Dengan menggunakan medium estetika yang sudah sangat dihormati ini, narasi yang baru dapat dengan mudah meresap ke dalam sanubari masyarakat tanpa harus menghadapi hambatan kultural yang disebabkan oleh hambatan bahasa. Konsep tentang keberadaan makhluk gaib seperti jin juga mengalami rekontekstualisasi yang sangat menarik dalam pembentukan teologi baru. Dalam kosmologi pagan Arab, jin adalah entitas otonom yang menguasai ruang-ruang liar di luar batas pemukiman manusia, seperti lembah-lembah terpencil, gua-gua gelap, dan reruntuhan kuno. Masyarakat pra-Islam mengaitkan fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan, penyakit mental, hingga inspirasi seni dengan intervensi makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Struktur keagamaan yang baru tidak menghapus eksistensi jin dari benak masyarakat karena kepercayaan tersebut sudah terlalu mengakar dalam psikologi bertahan hidup di gurun yang penuh misteri. Alih-alih melenyapkannya, teologi monoteisme menundukkan seluruh klan jin di bawah otoritas tunggal penguasa alam semesta. Jin tidak lagi dipandang sebagai dewa-dewa kecil yang memiliki kehendak bebas mutlak atau entitas yang bisa disuap dengan sesaji di pohon suci, melainkan diposisikan sebagai makhluk ciptaan yang memiliki beban moral yang sama dengan manusia, di mana sebagian dari mereka memilih jalan kebajikan dan sebagian lainnya memilih pembangkangan. Di tengah samudra politeisme Mekah yang riuh dengan transaksi perdagangan berhala, sejarah juga mencatat keberadaan kelompok minoritas spiritual yang dikenal sebagai kaum Hanif. Mereka adalah individu-individu yang secara intuitif mengalami kegelisahan eksistensial terhadap praktik penyembahan batu yang dianggap tidak logis, namun di sisi lain mereka juga enggan mengadopsi agama Kristen atau Yahudi yang pada masa itu seringkali ditunggangi oleh kepentingan politik kekaisaran asing di sekitar Jazirah. Kaum Hanif memilih jalan asketisme, mencari apa yang mereka sebut sebagai agama murni warisan leluhur purba yang bebas dari distorsi berhala. Gerakan pemikiran yang sunyi ini berfungsi sebagai jembatan konseptual yang sangat penting bagi transisi masyarakat. Ketika gagasan tentang monoteisme absolut mulai dikampanyekan secara terbuka, konsep tersebut terasa akrab di telinga masyarakat karena fondasi pemikirannya telah diletakkan dan disosialisasikan oleh kaum Hanif selama beberapa generasi sebelumnya. Tradisi-tradisi praktis yang mengatur tubuh, kebersihan, dan diet harian juga memperlihatkan kesinambungan yang sangat kuat antara masa lalu dan masa depan. Praktik-praktik seperti khitan atau sirkumsisi, larangan mengonsumsi darah yang mengalir, bangkai, serta daging babi sebetulnya merupakan hukum kebiasaan kuno yang telah dipraktikkan oleh berbagai suku Semit di Timur Tengah selama ribuan tahun sebelum abad ke-7. Di lingkungan gurun yang panas dan rentan terhadap penyebaran penyakit, aturan-aturan ini awalnya lahir sebagai mekanisme pertahanan biologis dan adaptasi higienis yang pragmatis. Begitu pula dengan ritual membersihkan diri setelah melakukan aktivitas biologis tertentu atau menyentuh hal-hal yang dianggap kotor.
Ketika institusi keagamaan yang baru mengodifikasi aturan-aturan ini ke dalam hukum formal, tradisi-tradisi kesehatan purba tersebut diangkat statusnya dari sekedar kebiasaan adat yang profan menjadi kewajiban ritualistik yang sakral, memberikan pembenaran teologis pada praktek-praktek yang sebenarnya telah teruji secara empiris oleh nenek moyang mereka. Bahkan dalam aspek hukum perdata dan struktur keluarga, tatanan baru memilih untuk melakukan reformasi bertahap daripada melakukan penghancuran total terhadap sistem yang sudah berjalan. Konsep pernikahan, talak, masa tunggu bagi janda yang disebut idah, serta institusi mahar atau mas kawin, semuanya berakar langsung dari hukum adat masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa politeisme, praktik-praktik ini ada untuk mengatur kepemilikan properti dan kelangsungan garis keturunan kabilah di tengah ketidakpastian hidup. Sistem yang baru menyerap struktur dasar ini, namun melakukan intervensi hukum untuk memberikan batasan yang lebih jelas, menghapus bentuk-bentuk pernikahan spekulatif yang merugikan salah satu pihak, dan menata ulang hak waris secara lebih matematis. Penyerapan institusi hukum lama ini membuktikan bahwa pembentukan peradaban baru di Jazirah Arab tidak dibangun di atas tanah kosong, melainkan memanfaatkan bata-bata bangunan lama yang dirapikan kembali untuk menciptakan sebuah sistem sosial yang lebih stabil dan kohesif. Catatan arkeologis dan kronik sejarah menunjukkan bahwa keruntuhan tatanan politeisme Arab ditandai dengan aksi dramatis penghancuran benda-benda fisik yang selama berabad-abad menjadi wadah bagi imajinasi spiritual masyarakat lokal. Penghancuran berhala-berhala di sekitar Ka'bah dan kuil-kuil regional seperti Alat di Taif atau Al-Uzza di Nakhlah bukan sekadar sebuah peristiwa pembersihan fisik, melainkan sebuah proklamasi politik mengenai berakhirnya era pluralisme budaya. Kreativitas manusia purba dalam mempersonifikasikan ketakutan, harapan, dan keterbatasan mereka ke dalam wujud patung batu dan kayu dipaksa mandek, digantikan oleh sebuah standar tunggal yang tidak menoleransi adanya alternatif tafsir. Peristiwa ini menandai babak baru di mana keberagaman ekspresi kultural diseragamkan di bawah satu bendera ideologis yang mengklaim kepemilikan mutlak atas kebenaran universal. Perubahan paling fundamental yang dibawa oleh gelombang penyeragaman ini adalah pergeseran radikal dari tradisi yang mengutamakan ortopraksi menuju ortodoksi yang kaku. Pada masa pra-Islam, masyarakat Jazirah Arab tidak terlalu peduli dengan apa yang diyakini oleh isi kepala seseorang secara teologis, sejauh individu tersebut menghormati kontrak sosial dan ritual kabilah yang menjaga ketertiban umum. Agama pada masa itu bersifat fungsional dan cair, di mana perbedaan konsepsi ketuhanan tidak pernah menjadi pemantik bagi perang pembersihan iman atau persekusi ideologis berskala besar. Namun ketika dogma tunggal mengambil alih kendali peradaban, fokus bergeser sepenuhnya pada kemurnian doktrin di dalam pikiran. Kepatuhan buta terhadap satu narasi menjadi tolok ukur utama moralitas, sementara keraguan intelektual atau penolakan terhadap dogma mulai dikategorikan sebagai kejahatan eksistensial yang patut dihukum. Konsekuensi langsung dari unifikasi ideologis ini adalah terjadinya amnesia budaya yang sistematis terhadap khazanah sejarah lokal. Narasi pemenang yang berkuasa mulai menulis ulang ingatan kolektif masyarakat, mencap seluruh periode sebelum abad ke-7 dengan satu stempel peyoratif yang pekat, yaitu zaman jahiliyah atau zaman kegelapan moral dan kebodohan total. Simplifikasi sejarah yang bias ini berhasil mengubur realitas objektif bahwa masyarakat pra-Islam sebenarnya memiliki sistem hukum adat yang canggih, etika kehormatan yang tinggi, serta tradisi sastra puitis yang sangat matang. Dengan menggambarkan masa lalu sebagai ruang hampa peradaban yang dipenuhi keliaran barbar, tatanan baru memposisikan dirinya sebagai satu-satunya juru selamat yang sah, sebuah strategi psikologis yang efektif untuk mematikan daya kritis generasi penerus agar tidak lagi mempertanyakan asal-usul struktur dogmatis yang kini mengatur hidup mereka. Secara psikologis, transisi dari politeisme yang tersebar menuju monoteisme yang terpusat telah mengubah arsitektur kesadaran manusia mengenai posisi mereka di alam semesta. Di masa lalu, ketika Tuhan-Tuhan diciptakan dari kebutuhan praktis dan lokal, manusia memiliki posisi tawar yang relatif seimbang dalam ritus transaksional mereka.
Jika sebuah berhala tidak lagi mendatangkan hujan atau kemenangan, mereka dapat dengan mudah mengabaikannya dan mencari entitas lain yang lebih responsif. Namun, ketika konsep ketuhanan dilebur menjadi satu penguasa kosmis yang absolut dan transenden, relasi kekuasaan ini dibalik secara total. Manusia direduksi menjadi hamba yang tidak memiliki hak tawar, yang seluruh eksistensinya didesain hanya untuk tunduk dan memuja sang penguasa tertinggi. Rasa takut yang dulunya tersebar pada fenomena alam yang beragam, kini dikonsolidasikan menjadi satu rasa takut yang masif terhadap pengadilan akhir dan siksa yang abadi, menciptakan ketergantungan psikologis yang permanen terhadap institusi agama. Warisan paling langgeng dari integrasi kultural ini tidak hanya berwujud dalam koreografi ritual yang kasat mata, melainkan juga dalam pelestarian struktur kekuasaan ekonomi politik yang mendasarinya. Suku Quraisy yang awalnya menentang keras gelombang pemikiran baru karena mengkhawatirkan runtuhnya industri pariwisata berhala mereka, pada akhirnya menemukan bahwa tatanan yang baru justru menawarkan alat konsolidasi politik yang jauh lebih efisien. Sentralisasi teologi secara otomatis melahirkan sentralisasi otoritas sekuler. Dengan menetapkan satu kiblat geografis yang wajib dituju oleh seluruh manusia dari berbagai penjuru bumi, Mekah tidak kehilangan statusnya sebagai pusat gravitasi finansial. Kota ini justru mengalami peningkatan status dari sekedar pasar regional menjadi poros peradaban imperial yang abadi. Elit aristokrasi lama yang sempat terancam posisinya dengan cepat beradaptasi dan menduduki kursi-kursi strategis dalam birokrasi yang baru, membuktikan bahwa pragmatisme politik kelas penguasa selalu mampu menunggangi gelombang perubahan ideologis demi mempertahankan privilege materi mereka. Sistem yang baru ini juga memperlihatkan kecerdasan tinggi dalam mengadopsi elemen-elemen hukum internasional kuno yang telah dipraktikkan oleh kekaisaran tetangga, seperti Bizantium dan Sasanian. Konsep penaklukan, pembagian harta rampasan perang, serta pengenaan pajak perlindungan terhadap komunitas non-monoteis, semuanya memiliki paralel yang jelas dengan hukum perang yang berlaku di Timur Tengah pada abad kuno. Agama baru tidak menciptakan sistem ini dari ruang hampa, melainkan melakukan kodifikasi yang rapi terhadap norma-norma imperium yang sudah ada, lalu membungkusnya dengan legitimasi ketetapan suci. Hal ini memberikan pembenaran moral bagi ekspansi teritorial berskala besar yang terjadi segera setelah unifikasi Jazirah Arab selesai. Kebutuhan konstan akan perluasan wilayah dan penguasaan jalur perdagangan baru yang dulunya memicu perang antar kabilah yang tak berusahan, kini disalurkan keluar batas gurun di bawah satu komando kolektif yang jauh lebih mematikan bagi peradaban di sekitarnya. Dalam dimensi kosmologi yang lebih luas, serapan terhadap mitologi-mitologi Timur Tengah kuno juga terlihat sangat pekat pada rekonstruksi dunia gaib. Narasi tentang perjalanan spiritual melintasi lapisan-lapisan langit, keberadaan tangga surgawi, hingga jembatan tipis yang harus dilewati oleh jiwa-jiwa manusia di atas neraka menuju keabadian, memiliki kemiripan struktural yang luar biasa dengan mitos-mitos eskatologi Zoroaster dari Persia dan teks-teks apokrif Yahudi Kristen. Pikiran manusia di Jazirah Arab yang selama berabad-abad senturi terpapar oleh interaksi dagang dan migrasi budaya telah menyerap metafora-metafora kosmis ini ke dalam alam bawah sadar mereka. Ketika dogma baru merangkum elemen-elemen tersebut ke dalam narasinya, ia sebenarnya sedang merangkai kepingan-kepingan fiksi teologis yang sudah akrab bagi ingatan kolektif masyarakat kawasan tersebut, menjadikannya sebuah sintesis akhir yang megah yang mengklaim dirinya sebagai puncak dari seluruh pencarian spiritual manusia. Dengan demikian, apa yang seringkali digambarkan sebagai revolusi total yang memutus rantai masa lalu, pada dasarnya adalah sebuah proses evolusi kultural yang sangat pragmatis dan adaptif. Keberhasilan penyebaran sistem baru ini tidak terletak pada kemampuannya menghadirkan gagasan yang sepenuhnya baru, melainkan pada keahliannya untuk mendaur ulang, memurnikan dan mengemas kembali tradisi-tradisi kuno, hukum kebiasaan serta mitos-mitos lokal yang sudah teruji efektif dalam mengendalikan massa. Berhala-berhala batu mungkin telah hancur dan nama-nama dewa lama mungkin telah terlupakan. Namun esensi dari praktik mereka, rasa takut pada ketidakpastian alam, kebutuhan akan ritual mekanis, eksploitasi ekonomi berbasis ruang suci, dan penggunaan narasi gaib untuk melegitimasi struktur kekuasaan manusia, tetap hidup dan mengalir subur di dalam jantung tatanan yang menggantikannya.
Melihat kembali lembaran sejarah Jazirah Arab pra-Islam melalui kacamata yang jernih dan objektif, memungkiri klaim-klaim tentang adanya sebuah intervensi langit yang murni dan terpisah dari dinamika bumi. Data-data yang terhampar memperlihatkan dengan sangat gamblang bahwa doktrin, ritus, hingga institusi keagamaan yang hari ini dianggap suci dan final sebenarnya merupakan hasil akumulasi, negosiasi, dan daur ulang dari tahayul-tahayul kuno serta kepentingan material manusia pada masanya. Ketika kabut mitologi disibak, yang tersisa hanyalah jejak-jejak sosiologis dari sebuah peradaban yang mencoba bertahan hidup di tengah kerasnya alam gurun. Agama, dalam segala bentuknya, terbukti bukan sebuah cetak biru ilahi yang jatuh dari langit, melainkan sebuah konstruksi budaya yang terus bermutasi, mengorbankan keberagaman imajinasi manusia demi menciptakan kepatuhan massal yang seragam di bawah kendali struktur kekuasaan. Menyadari bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai dogma mutlak ternyata berakar dari ritual-ritual lama yang dikemas kembali, memberikan sebuah perspektif baru yang membebaskan akal budi. Manusia tidak lagi perlu tersandara oleh rasa takut akan kutukan purba atau ancaman pengadilan abstrak yang didesain untuk mengatur masyarakat abad ke-7. Sejarah mengajarkan bahwa Tuhan-Tuhan dan agama lahir dari keterbatasan nalar manusia masa lalu dalam menjelaskan fenomena alam dan menata tatanan sosial. Ketika ilmu pengetahuan dan logika hari ini mampu menguraikan realitas tersebut secara empiris, fungsi-fungsi mistis dari lembaga keagamaan kehilangan relevansinya, menyisakan sebuah kesadaran bahwa kendali atas masa depan dan moralitas sepenuhnya berada di tangan manusia sendiri, bukan pada benda-benda materi yang disucikan atau narasi-narasi dogmatis yang dipaksakan. Pada akhirnya, menelusuri akar spiritualitas Timur Tengah kuno adalah sebuah perjalanan cermin bagi kemanusiaan. Ia mengingatkan kita bahwa pemikiran yang kritis dan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap sakral adalah kunci utama bagi kemajuan sebuah peradaban. Menolak untuk tunduk pada amnesia budaya yang diproduksi oleh narasi tunggal adalah langkah awal untuk merayakan kembali kekayaan intelektual manusia yang sempat terkubur. Memahami sejarah ini bukan untuk membenci masa lalu, melainkan untuk menatap masa depan dengan nalar yang merdeka, bebas dari belenggu dogmatisme yang seringkali memecah belah dan membatasi potensi terbaik dari kemanusiaan itu sendiri. Perjalanan mengungkap data-data sejarah dan membedah narasi-narasi besar ini membutuhkan komitmen yang mendalam, serta dukungan dari para pemikir yang mendambakan kebenaran berbasis fakta. Jika pembahasan dalam tayangan ini memberikan perspektif baru dan memicu nalar kritis di dalam pikiran, dukungan nyata sangat berarti untuk memastikan keberlangsungan riset-riset objektif seperti ini di masa mendatang. Kontribusi dapat disalurkan secara langsung melalui tautan donasi di platform Saweria, sebuah langkah kecil yang membantu menjaga kemandirian ruang edukasi ini agar tetap tajam dan konsisten. Pastikan juga untuk memberikan tanda suka, membagikan pemikiran di kolom komentar, dan berlangganan di channel Silent Majority, sebuah wadah di mana kebenaran diuji dengan akal sehat dan suara-suara rasional mendapatkan ruangnya untuk terus bertumbuh.